Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Kemudian untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Di sini ada ayo mengamati. Nah, pada pembelajaran ini kita akan menemukan ungkapan pemberitahuan melalui gambar atau teks bacaan. Kemudian, bagaimana cara menanggapi ungkapan pemberitahuan? Dalam hal ini, pemberitahuan isinya mengenai aturan di kebun binatang. Mari kita perhatikan dulu kebun binatang pada gambar ini ya. Di sini sudah ada beberapa hewan seperti gajah, jerapah, kelinci, kerbau. Kemudian ada rusa, ada singa, kemudian ada monyet, ada kanguru. Nah, kita perhatikan di sini ada ungkapan pemberitahuan. Di sini ada buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian di sini juga ada ungkapan pemberitahuan dilarang memberi makanan sembarangan. Selanjutnya kita akan membaca teks. Di sini sudah ada judul teks. Pergi ke kebun binatang. Yuk kita baca sama-sama ceritanya. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Kita lanjutkan lagi ceritanya di halaman berikutnya. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada aturan yang ada di kebun binatang. Kita lanjutkan lagi, di sini ada ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya yang tadi kita lihat dan baca tentunya ya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, tadi kita menemukan di dalam gambar ya. Dilarang memberi makanan sembarangan. Kemudian kita juga menemukan ungkapan pemberitahuan di dalam teks yang tadi kita baca. Tidak mendekat ke kandang hewan, kemudian tidak menyentuh tubuh hewan. Kita lanjutkan lagi. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah Nah, jika kalian melihat plang seperti ini ya, plang ungkapan pemberitahuan seperti ini, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan kepada hewan. Kira-kira tanggapannya bagaimana ya? Silahkan ditulis di sini. Kalau Abi melihat plang seperti ini, akan mematuhi aturan dan tidak memberi makan hewan sembarangan. Nah, inilah tanggapan kalau Abi ya. Kalau kalian silakan punya tanggapan yang lain, tulis di sini ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, kalau Abi berarti, baiklah, saya tidak akan mendekati kandang hewan. Nah, ini kalau tanggapan dari Abi ya. Silahkan kalau kalian punya tanggapan yang lain boleh ditulis di sini. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ayo bermain peran.
Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merawat hewan. Kita baca dulu yuk teksnya. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Di sini sudah ada Udin, kemudian ada Siti. Mereka sedang bercakap-cakap ya. Yuk kita baca sama-sama. Hai Siti, kamu sedang apa? Kata Udin ya kepada Siti. Kemudian Siti menjawab. Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Kemudian Udin bertanya lagi kepada Siti. Kita lihat ya. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Jawab Siti ya. Kita lanjutkan lagi percakapannya di halaman berikutnya. Kemudian Udin bertanya lagi kepada Siti. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Jawab Siti ya, menggambarkan cara merawat kelinci. Kemudian Udin bertanya lagi kepada Siti. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Nah, itulah percakapan antara Udin dan Siti ya, bagaimana cara merawat hewan. Kita lanjutkan lagi. Ayo berlatih. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Silahkan nanti ditulis di sini ya, aturan merawat kelinci. Membersihkan kandangnya ya. Jangan lupa harus rutin. Memberi makanan dengan rutin ya. Kemudian membersihkan tubuhnya. Kemudian menggunting kukunya. Jika udah panjang digunting saja ya biar sehat. Nah, inilah aturan merawat kelinci berdasarkan teks. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu. Sampaikan di depan teman-temanmu. Nah, nanti kalau giliran ke depan, jangan takut-takut ya untuk menceritakan bagaimana cara merawat kelinci. Kita lanjutkan lagi di sini ada ayo berlatih. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membandingkan jumlah banyaknya hewan ya. Kita baca dulu teksnya. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Yuk kita teruskan ke halaman berikutnya. Cermati gambar berikut ini dengan seksama. Kita lihat di sini ya, ada plang nama beruang, artinya ini termasuk kandang beruang. Kita hitung ya jumlah beruangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jumlah semuanya ada 13 beruang. Kita pindah ke kandang harimau. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Harimaunya ada 9. Sekarang kita lihat ke kandang burung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Berarti jumlah semuanya di sini ada 40 ekor ya. Nah, di bawah gambar ada keterangannya. Kita lihat ya, kita baca lagi. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Kemudian, banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung dulu ya, karena jumlahnya 40, kemudian beruang jumlahnya 13, dan harimau jumlahnya ada 9. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah yang pertama harimau karena 9, kemudian beruang jumlahnya hanya ada 13 ekor, dan burung jumlahnya ada 40 ekor. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nomor 1, di sini ada gambar ulat ya, sebanyak 35 ekor ulat. Kemudian di sini kupu-kupu jumlahnya ada 15 ekor. Kemudian ikan di sini jumlahnya ada 45 ekor. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah, di sini tulis kupu-kupu. Kemudian di sini ikan lebih banyak dari ulat. Kemudian di sini kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Kita teruskan ya mengisi yang bawahnya di sini. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, kemudian di sini ulat, dan kupu-kupu. Kita lanjutkan lagi, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, kemudian di sini ulat, dan di sini ikan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 2, ada ayam 34 ekor. Kemudian di sini ada bebek 50, kemudian jerapah ada 6. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah bebek. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Kita teruskan di sini, bebek lebih banyak dari ayam. Kemudian di sini berarti jerapah lebih sedikit dari ayam. Nah, urutan hewan dari yang paling banyak adalah bebek, ayam, dan jerapah. Kita teruskan lagi di sini, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Nah, untuk nomor 3 di sini ada gambar monyet, kemudian kura-kura, dan ular. Silahkan bandingkan sendiri ya. Tadi Abi udah memberikan banyak contohnya. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua mengajak siswa berjalan-jalan ke kebun binatang atau tempat umum untuk mengamati peraturan yang ada. Tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pembelajaran untuk hari ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.